Jessie mendengar suara tangis seorang gadis. Dengan diikuti rasa takut, Jessie kembali mencoba mendekatinya dan bertanya, "Sedang apa kamu di sini?" "Aku diteror dan diancam akan dibunuh. Dan ketika aku perhatikan, ternyata itu mayat seorang gadis. Tara sudah meninggal 3 hari yang lalu. Mayatnya baru ditemukan sama polisi." "Gak mungkin, Pak. Itu mustahil loh. Karena kemarin saya bertemu dengan Tara dan dia menceritakan semuanya sama saya." Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, like dan share untuk mendukung perkembangan channel ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Halo semuanya, kembali lagi di Posko Horor. Kali ini gue akan bawain satu cerita. Ceritanya ini diambil dari aplikasi seramku yang berjudul Dia Sudah Mati. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Pada malam itu, terasa hembusan angin membuat langkah kaki Jessie semakin berat. Suasana sepi dan dinginnya malam seakan-akan seperti terus memanggil Jessie. Perasaan yang sekarang ada di benak Jessie hanyalah rasa takut. Jessie terus berjalan dengan sikap waspada, seakan-akan seperti ada mata yang mengawasi. Sesekali Jessie melihat sekitar, namun tidak ada apa-apa. Yang terlihat hanyalah hewan malam yang saling bertebangan. Jessie pun terus melangkahkan kakinya, entah apa tujuannya. Kembali Jessie mengarahkan pandangannya ke sekitar, mencoba melihat sekeliling dan mencari apakah ada makhluk hidup di sana. Semakin Jessie terus mencoba untuk menenangkan diri, justru semakin besar rasa takut yang muncul di benaknya. Jessie mencoba kembali berjalan dan mencoba untuk menghiraukan keadaannya itu. Tiba-tiba, saat Jessie kembali memperhatikan sekitar, terlihat ada seorang gadis yang tengah duduk sendiri. Jessie menghampiri gadis itu dengan perasaan yang tidak menentu. "Sedang apa kamu di sini?" tanya Jessie dengan gugup. Namun wanita itu hanya diam dan menunduk. Tanpa menunggu apapun, Jessie pun langsung bergegas pergi. Pada saat meninggalkan gadis itu, muncul rasa takut di benak Jessie. Dan segudang pertanyaan, siapa sebenarnya gadis itu? Kejadian itu membuat langkah kaki Jessie semakin tidak beraturan. Namun Jessie terus berupaya melangkahkan kakinya. Jessie mencoba berlari kecil, berharap dapat segera menemukan apa yang ia cari. Namun, ketika langkah kakinya berhenti, Jessie mendengar suara tangis seorang gadis. Dengan diikuti rasa takut, Jessie kembali mencoba mendekatinya dan bertanya, "Sedang apa kamu di sini?" Namun gadis itu hanya dia dan tidak menjawab satu kata-kata. Jessie pun kembali memberanikan diri untuk bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Tetapi wanita itu tetap diam. Seketika Jessie terkejut ketika wanita itu menatap Jessie dengan mata yang tajam. Dan Jessie pun terjatuh. Perasaan Jessie semakin takut ketika wanita yang diam itu perlahan-lahan menuju ke arahnya. Dan tiba-tiba, untung cuma mimpi. Jessie melihat jam dinding di kamarnya. Sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Jessie gelagapan menyiapkan peralatan sekolahnya. Sejak mimpinya tentang gadis misterius itu, Jessie merasa sedikit tidak tenang. Dia merasa seperti ada yang aneh. Merasa seperti ada yang mengikutinya. Sore itu, sepulang sekolah, Jessie berjalan seorang diri. Tiba-tiba ada seorang gadis
dengan tergesa-gesa berlari ke arah dia, lalu menarik Jessie dan mengajaknya bersembunyi. Jessie pun heran, kenapa gadis ini tiba-tiba menariknya untuk bersembunyi. Seakan-akan ada yang mengejar. Tapi siapa dan kenapa? Dengan segudang pertanyaan di dalam hatinya. "Siapa kamu?" tanya Jessie kepada orang yang mengajaknya bersembunyi. Tapi dia diam dan tidak menjawab pertanyaan Jessie. Hal itu membuat Jessie semakin bingung. "Kenapa?" Tanda dari orang tersebut untuk menghentikan pertanyaan Jessie. Dan seketika Jessie pun terdiam. Tak lama kemudian muncul 2 orang lelaki berbadan besar yang tampaknya mereka sedang mencari gadis ini. Setelah mereka pergi, gadis itu pun mengajak Jessie keluar. "Mereka mencarimu?" tanya Jessie kepada wanita itu. Lalu wanita itu menjawab dengan singkat, "Iya." Namun karena Jessie masih penasaran, ia pun bertanya lagi, "Tapi kenapa?" Seketika wanita itu langsung tergesa-gesa dan mengatakan, "Udah, nanti aja aku ceritain. Sekarang kita cari tempat yang aman dulu." Jessie pun yang menangkap gelagat tergesa-gesa wanita itu seketika mengajak wanita tersebut untuk pergi ke rumahnya. Dan wanita itu menyetujuinya. Sesampainya di rumah, Jessie pun langsung bertanya kepada wanita tersebut, "Jadi kenapa mereka mencarimu?" tanya Jessie dengan rasa penasaran. Lalu wanita tersebut pun mengacungkan tangannya dan mengatakan, "Oh iya, aku Tara. Aku Jessie," sahut Jessie memperkenalkan diri. "Jadi kenapa mereka mencarimu?" Tara pun menjawab, "Aku juga tidak tahu. Akhir-akhir ini aku diteror dan diancam akan dibunuh." "Apa? Tapi kenapa? Kenapa mereka mau ngebunuh kamu?" tanya Jessie kepada Tara. "Sebenarnya aku mengetahui suatu rahasia mereka. Mungkin karena itu mereka mencariku, agar rahasia itu tidak jebol." Jessie pun semakin penasaran. "Rahasia? Rahasia apa?" Akhirnya Tara pun mencoba menjelaskan secara perlahan kepada Jessie. "Beberapa hari yang lalu, sepulang kerja, aku melihat mereka membuang sesuatu di danau. Dan ketika aku perhatikan, ternyata itu mayat seorang gadis." "Mayat? Apa mereka yang membunuhnya?" tanya Jessie dengan perasaan terkejut. "Aku gak tahu. Yang pasti, sekarang aku sangat butuh bantuanmu," ucap Tara kepada Jessie. Jessie pun bertanya, "Apa yang kamu perlu dari aku?" Tara pun tiba-tiba memberikan secari kertas dan menuliskan alamat suatu tempat. Jessie pun kembali bertanya, "Ini apa?" "Aku mau kamu datang ke alamat ini." "Alamat siapa ini?" tanya Jessie dengan rasa penasaran. "Itu alamat tempat tinggal orang tuaku. Besok mama aku ulang tahun, dan aku mau kamu memberikan ke dia kotak ini." Tara memberikan Jessie sebuah kotak berwarna coklat. Tapi rasa penasaran Jessie semakin memuncak. "Kotak apa ini?" Tara pun menjelaskan, "Ini adalah kado untuk mama aku." Jessie pun terheran. "Kenapa tidak kamu saja yang langsung berikan?" "Gak mungkin. Orang-orang jahat itu sekarang tahu tempat tinggal aku. Mereka tahu tempat kerja aku. Dan aku khawatir mereka akan membunuh orang tuaku juga. Aku gak mau orang-orang yang aku sayang terluka karena aku. Jadi aku sangat minta tolong sama kamu. Mau kan kamu bantu aku untuk kasih kotak ini? Besok aku akan pergi ke alamat itu. Dan aku akan kasih tahu semuanya ke mama kamu. Dan juga aku akan memberikan kotak ini ke mama kamu. Untuk sementara, kamu tinggal di sini aja dulu ya, sampai semua situasi terkendali." "Iya, terima kasih ya Jess," sahut Tara menerima tawaran dari Jessie. Keesokan paginya, Jessie merasa ada yang aneh dari Tara. Dari kemarin, dia terlihat pucat. Dan sampai pagi ini pun dia belum makan. "Rah, kamu sakit? Muka kamu pucat banget loh." Enggak apa-apa kok."
Kamu jadi kan ke rumah mama aku? Tanya Tara kepada Jesse. Iya, sebentar lagi aku berangkat. Kamu makan dulu sana. Muka kamu pucat banget tuh. Ntar kamu sakit lagi. Tangan kamu juga dingin banget, kayak mayat hidup aja, sahut Jesse sembari bercanda. Tara pun kemudian mengatakan kepada Jesse, udah gak apa-apa kok. Kamu pergi aja. Ya udah, aku pergi ya. Tapi kamu hati-hati di sini. Jangan kemana-mana. Dan jangan buka pintu kalau bukan aku yang datang. Minta Jesse kepada Tara. Iya. Kemudian Jesse pun mencari-cari alamat rumah yang diberikan oleh Tara tersebut. Dan ketika dia melihat rumah tingkat berwarna hijau, Jesse pun berpikir, sepertinya ini rumahnya Tara. Tapi kok banyak orang ya? Tanya Jesse dalam hati melihat suasana rumah tersebut. Jesse pun mencoba mendekati gerbang pintu rumah Tara. Dan terlihat ada seorang penjaga. Jesse pun memberanikan diri untuk bertanya, maaf pak, mamahnya Tara ada? Tanya Jesse kepada penjaga rumah itu. Oh ada neng, masuk aja. Jesse pun terheran melihat di rumahnya Tara begitu banyak rangkaian bunga duka cita. Jesse pun berpikir, siapa yang meninggal? Kok banyak bunga ya? Di depan rumah itu terlihat seorang lelaki tengah menangis. Jesse pun mencoba menghampirinya dan bertanya, maaf pak, mamanya Tara ada? Tanya Jesse kepada laki-laki itu. Ada, mari saya antar. Sembari menahan isak tangis, lelaki itu mengantarkan Jesse ke tempat mamanya Tara. Lalu laki-laki itu menghampiri mamanya Tara yang sedang menangis. Ketika itu juga mamanya Tara menghampiri Jesse dengan wajah yang masih sangat sedih. Terlihat dia sangat kehilangan seseorang. Silakan duduk. Adik siapa ya? Dengan suara masih terisak, mamanya Tara bertanya kepada Jesse. Maaf tante, saya ganggu. Saya Jesse, temannya Tara. Kemarin saya ketemu Tara, dan Tara menitipkan kotak ini untuk tante. Kata Tara, ini adalah kado ulang tahun untuk tante. Jesse pun seketika menyodorkan kotak coklat itu, tapi ketika mendengar kata-kata tersebut, ibunya Tara tiba-tiba menangis dengan kencang. Gak mungkin. Tara sudah meninggal 3 hari yang lalu. Mayatnya baru ditemukan sama polisi di danau kemarin. Karena dia korban pembunuhan. Jelas laki-laki tadi yang ternyata adalah ayahnya Tara. Jesse pun bingung. Tara sudah meninggal pak. Gak mungkin pak. Itu mustahil loh. Karena kemarin saya bertemu dengan Tara dan dia menceritakan semuanya sama saya. Bahkan tadi pagi, saya masih bertemu kok dengannya. Dia juga menginap di rumah saya. Gak mungkin dia sudah meninggal. Mama Tara pun menangis tanpa berkata apapun. Tiba-tiba, ia menarik Jesse ke suatu tempat. Dan di tempat itu, Jesse pun terdiam. Dia kaget dan tidak dapat berkata apa-apa. Jesse sangat tidak percaya bahwa apa yang ia lihat di rumah itu adalah tubuh Tara yang terbujur kaku tak berdaya di depan matanya. Itu cerita dari Dia Sudah Mati. Ya biasa kita akan kulik-kulik dikit terkait cerita ini. Ya jadi cerita ini tuh gue ambil dari aplikasi Seramku. Penulisnya itu Hana Betaria Manik. Dan di sini dikasih tahu kalau sumbernya itu ada di cerpenmu.com. Kalau kita dengerin dari awal cerita ini, sebenarnya cerita ini mau bilang kalau si Tara itu dibunuh oleh 2 laki-laki itu yang kita belum tahu apa motifnya. Karena juga nggak diceritain juga di sini. Terus habis itu dan mayat yang diceritain sama Tara itu dibuang ke danau itu sebenarnya dia. Jadi terkesan Tara ini mau ngasih tahu bahwa apa sih penyebab dia meninggal, dan dia tuh masih ada satu
pesan yang belum kesampaian gitu, terutama untuk ibunya. Karena Tara itu kan punya kado ulang tahun untuk ibunya, dan karena dia ngerasa harus ngasih itu, makanya dia minta tolong ke Jessie untuk jadi perantaranya dia, supaya hadiah itu bisa disampaikan atau bisa dikasih ke orang tuanya. Ya mungkin ada hal yang mengganjel lah dari si Tara ini, kenapa akhirnya dia milih untuk nitipin itu ke Jessie. Dan cerita dia ketemu Tara ini sebenarnya korelasinya ada sama atau ada hubungannya sama mimpinya Jessie di awal. Kalau Jessie itu ketemu seorang wanita di mimpinya, dia menangis, terus tiba-tiba nggak ada respon, ketemu lagi dia masih nangis, nggak ada respon, dan yang ketiga responnya cuma tatapan mata tajam. Bisa jadi itu sebenarnya isyarat kalau dia nantinya akan ketemu si arwahnya Tara ini untuk ngasih tahu gitu. Dan ya agak aneh ketika lu bawa orang ke rumah cuman kulitnya pucat, dia nggak makan seharian, itu juga ganjil banget sih menurut gua gitu. Makanya di cerita ini sebenarnya coba dikasih tahu bahwa intinya si arwah Tara ini pengen nitipin pesan ke orang tuanya, cuman karena dia udah nggak bisa ngasih pesannya lagi, dia mencoba nitipin itu ke Jessie. Dan Jessie pun melaksanakan permintaan Tara itu, cuma kagetnya Jessie bukan kepalang ketika sampai di rumahnya Tara. Dia kaget, di depan matanya adalah jenazahnya Tara yang sudah terbujur kaku, tak berdaya, yang baru ditemukan oleh polisi. Dan ternyata sudah 3 hari yang lalu Tara itu dibunuh. Ya mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Buat teman-teman semua yang mau kirim cerita horornya, bisa nanti kirim ke email kita di bawah, di kolom deskripsi nanti kita taruh emailnya. Dan juga untuk teman-teman yang punya pengalaman dan cerita horornya sendiri gitu, yang mau mau berbagi kisah horornya ke kita, nanti bisa isi aja Google Form yang di link deskripsi juga. Dan nanti kalau misalnya ada kesempatan, teman-teman akan kita minta untuk ceritain tentang pengalaman horornya di Posko Horor. Sebelumnya juga jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini, dan terus dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.